Halo semua, perkenalkan saya Feni. Di sini ingin menjelaskan terkait churn prediction model yang saya buat. Nah, di sini backgroundnya itu jadi ada sebuah perusahaan, sebutlah namanya perusahaan ABC Telekomunikasi, bergerak di bidang industri telekomunikasi. Nah, ternyata perusahaan ini mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada laporan keuangan semester 1 tahun 2023 dibandingkan dengan kinerja semester 1 di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data analis diminta untuk melakukan analisa terkait customer churn yang mungkin menjadi salah satu penyebab penurunan pendapatan. Di sini customer churn dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang pelanggan berhenti menggunakan layanan atau produk yang diberikan oleh suatu perusahaan. Uh, Kemudian, uh, seperti yang kita ketahui, saya ada quote bahwa ternyata suatu perusahaan itu untuk mengakuisisi pelanggan baru, cost-nya itu 5 kali lipat dibandingkan dengan retensi pelanggan lamanya. Jadi sebenarnya customer churn ini cukup merugikan perusahaan ya dari segi finansial. Dan kebetulan di industri telekomunikasi itu tingkat churn-nya itu cukup tinggi, bisa sampai 15 sampai 25%. Nah, di sini kita punya data set dan features. Jadi ada 21 features dan 7.000 baris data. Setiap baris data mewakili data pelanggan dan setiap kolom mewakili atribut pelanggan. Jadi ada berbagai features. Di sini kita akan menggunakan supervised learning karena sudah ada labelnya yaitu churn, apakah suatu pelanggan itu churn apa enggak. Hmm, Datasetnya dapat dilihat di link yang tersedia ya. Kemudian dimulai dengan data preparation. Nah, tadi kita udah memperoleh datanya. Kemudian kita melakukan validasi dan pre-processing, di mana kita memastikan dulu pertama data itu sudah sesuai dengan tipe datanya. Terus, apakah ada data yang kosong, atau uh, none atau missing values. Jadi kita akan menggunakan metode imputasi atau Vilna. Kemudian juga kita harus mengkonversi nih data kategorikal menjadi numerical atau menggunakan label encoder. Nah, setelah itu nanti kita membuat dulu data defense-nya, yaitu tahap di mana kita membuat mekanisme pencegahan apabila ada data yang rusak, kemudian data splitting, kita bagi data menjadi data training, data validation, dan data test. Kemudian kita melakukan EDA. Nah, di EDA ini kita melakukan eksplorasi atau pemahaman tentang kumpulan datanya. Misalkan ada data yang imbalance gitu antar kelas di dalam satu feature-nya, kita melakukan balancing data dengan melakukan undersampling gitu. Kemudian juga kita cek distribusinya, kemudian kita cek apakah ada outliers-nya. Nah, setelah dilakukan EDA ke semua features, kita lanjut ke melakukan pair plot. Nah, pair plot ini kan kebetulan untuk variabel yang numerikal. Nah, di heatmap correlation ini kita memasangkan antar variabel menggunakan correlation Pearson. Kemudian kita lakukan training dan data tersebut dimodelkan. Pemodelan menggunakan dua metode yaitu KNN classifier, tingkat akurasinya 71% dan random forest tingkat akurasinya 73%. Selanjutnya kita membuat website untuk input datanya ya. Jadi bentar. Di sini kita ada beberapa tools, Postman, kemudian Visual Studio Code, kemudian Streamlit. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung coba. Asumsikan ini nilainya 1. Kemudian misalkan kita mau beberapa saja ya.
Kemudian misalkan customer tenure, misalkan ini masih awal, jadi 5 bulan. Kemudian monthly charge-nya misalkan 10, totalnya itu misalkan 120. Kemudian kita lakukan prediksi. Nah, ternyata classifier kita memprediksi pelanggan tersebut masih akan berlangganan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.